Terima kasih sudah datang. Bagaimana kabarmu? Kabar saya baik, Bu. Tapi sejujurnya saya agak gugup ke sini. Oh, iya wajar. Memang seperti itu, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, sudah makan siang atau belum? Terus, tadi dari mana? Alhamdulillah, tadi saya sudah makan kok, Bu. Tadi saya barusan keluar dari kelas habis dari perkuliahan di kampus. Wah, habis dari kampus ya? Tidak terlalu capek kan? Ini kalau mau minum dulu silahkan. Tidak apa-apa, Bu. Saya baik-baik saja. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, tidak perlu khawatir ya. Di sini kamu bebas berbicara apapun. Dan apa yang kita bicarakan bersifat rahasia. Jadi, tujuan saya untuk membantu kamu. Baik, Bu. Terima kasih. Saya perhatikan kamu kok agak tegang ya. Boleh nggak menceritakan apa yang kamu rasakan saat ini? Perasaan saya saat ini, saya merasa terganggu jika harus berbicara di depan banyak orang. Boleh nggak kamu menceritakan secara detailnya? Jadi begini, Bu, saya memiliki masalah dengan presentasi. Setiap saya maju ke depan, saya menjadi gemetar dan saya takut. Sejak kapan Anda mulai merasakan seperti itu? Sebenarnya sudah sejak SMA, Bu, tapi lebih parah ketika saya masuk kuliah karena presentasi jadi lebih sering, Bu. Apa yang Anda biasanya rasakan dan pikirkan ketika Anda mengetahui kalau mau presentasi? Saya merasa takut, Bu. Saya merasa cemas. Saya merasa takut untuk salah berbicara. Dan saya takut ditertawakan oleh teman-teman di kelas saya. Dan saya merasa saya tidak sepintar mereka, Bu. Jadi yang saya pahami, kamu takut maju ke depan itu karena takut dinilai negatif ya oleh orang lain. Ya, Bu, benar. Saya melihat bahwa kemampuan Anda itu tidak kurang, tetapi karena Anda merasa takut sehingga membuat Anda itu menghambat dalam presentasi. Iya, Bu, tepat sekali. Saya merasa seperti itu. Apakah kamu bersedia bekerja sama dengan saya untuk mengatasi rasa kepercayaan diri Anda tersebut? Iya, Bu, saya bersedia. Baik, saya akan membantu Anda untuk mengatasi rasa kepercayaan diri Anda. Apalagi ketika Anda mau presentasi. Apakah Anda setuju? Iya, Bu, setuju. Nah, sebelumnya ceritakan lebih lanjut. Gini, apa yang buat Anda atau apa yang Anda rasakan ketika mau presentasi itu yang membuat Anda itu takut sekali? Saya takut salah mengucapkan kata-kata dan takut lupa materi dan ditertawakan dan dianggap bodoh oleh teman-teman saya. Pernahkah terjadi hal yang buruk ketika kamu presentasi? Pernah, Bu, ngeblank di tengah-tengah dan semua orang memandang saya. Dari situ saya jadi takut, Bu. Bagaimana perasaanmu setelah kejadian itu? Saya takut, Bu. Saya merasa malu. Dan saya sengaja absen kalau waktu presentasi saya. Jadi walaupun kamu menyadari bahwa ketika kamu tidak jadi presentasi itu mengakibatkan hal yang buruk, kamu tetap memilihnya ya? Iya, Bu, saya tetap memilihnya. Setelah kita membahas lebih dalam, menurutmu apa masalah utama yang menyebabkan rasa kepercayaan dirimu itu terhambat? Sepertinya saya terlalu fokus pada pengalaman buruk saya. Jadi fokus yang perlu kita kerjakan adalah mengubah pola pikiran negatif. Ya, Bu, benar. Menurutmu apa hal kecil yang bisa kamu lakukan untuk melatih dirimu agar lebih bisa percaya diri di depan? Mungkin saya bisa mencoba melatih diri saya berbicara di depan cermin, Bu. Bagus sekali, ide yang bagus itu. Saya yakin kamu dapat melakukannya. Ya, Bu. Saya sangat menghargai keberanianmu karena kamu datang di sini dan dapat bercerita kepada saya. Itu merupakan kekuatan, bukan kelemahan. Terima kasih, Bu. Saya merasa sedikit lebih lega.
Menurutmu, apa hal kecil yang bisa kamu lakukan untuk melatih dirimu agar lebih bisa percaya diri di depan? Saya akan berpikir, Bu, bahwa setiap manusia pasti memiliki kesalahan. Dan itu hal yang wajar. Apakah kamu bersedia berlatih secara 3 kali dalam seminggu berbicara di depan cermin? Iya, Bu. Baik, saya akan mencobanya. Jadi kita sepakat kamu akan berlatih secara bertahap dan mencatatnya. Baik, Bu. Jadi dari sesi ini dapat disimpulkan bahwa pengalaman yang buruk menyebabkan pikiran yang negatif sehingga menghambat kepercayaan diri kamu. Iya, Bu. Saya sudah memahami akar masalahnya sekarang. Jika ada hambatan atau pikiran negatif, maka kamu harus mencatatnya sehingga nanti di sesi berikutnya kita akan membahasnya. Iya, Bu. Baik. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti sesi konseling pada hari ini? Saya merasa lebih lega. Seberapa yakin kamu dapat melaksanakan apa yang sudah kita buat? Sekitar 7 dari 10, Bu. Baik, alhamdulillah. Kita akan bertemu kembali di ruangan ini lagi dalam waktu 2 minggu ke depan. Apakah Anda bersedia? Iya, Bu. Baik. Terima kasih atas kejujuran dan kepercayaan hari ini. Saya yakin pasti kamu dapat melaksanakan apa yang sudah kita buat. Semangat! Semangat, kamu pasti akan berhasil. Terima kasih, Bu. Mari saya angkatkan.